Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Putu Diodore Adibawa, salah satu dosen di Prodi Seni Kerawitan, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Bali. Saya menempuh mata kuliah Garap Kerawitan Tradisi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Garap Kerawitan Tradisi adalah mata kuliah teori dan praktek yang berbasis proyek, yang memberi pengetahuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami berbagai garapan kerawitan tradisi yang di dalamnya menyangkut tentang garap gending tari dan garap gending tabuh kreasi. Secara teoritis, mahasiswa diberikan pemahaman tentang karya kerawitan tradisi dari seniman lokal serta perancangan karya kerawitan. Luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan hasil kerja membuat gending tari dan tabuh kreasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Garap Kerawitan Tradisi yaitu 1. Mampu berpikir kritis dan peka terhadap berbagai isu terkini tentang psikologi kerawitan dan kehidupan sosial budayanya. 2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar psikologi kerawitan untuk menjelaskan berbagai permasalahan kerawitan. 3. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran referensi atau standar, dan menganalisis berbagai permasalahan terkait dengan psikologi kerawitan untuk mewujudkan karya-karya ilmiah. 4. Mampu mencipta dan mempertanggungjawabkan hasil ciptaan kerawitan untuk psikologi secara mandiri, serta mampu mempublikasikan melalui jurnal ilmiah. Berikut ini adalah video pembelajaran kelas praktek mata kuliah Garap Kerawitan Tradisi. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali pada kelas Garap Kerawitan Tradisi, di mana pertemuan kali ini kita akan mempraktikkan langsung cara-cara berkomposisi dalam membuat sebuah garap tabuh kreasi. Kita sudah dihadapkan dengan sebuah media yaitu gamelan berlanjur, di mana gamelan ini salah satu juga media yang bisa kita gunakan untuk mengungkap tabuh kreasi itu. Dalam gamelan berlanjur tentunya ada komposisi yang sudah sangat mendarah daging, akan menjadi ciri khas dalam gamelan tersebut, yaitu komposisi gilar. Sekarang kita coba mainkan dengan gong, kajar, kendi, dan instrumen lainnya. 2, 3, 4. Wow.
pokok dalam semua program dan PPKN Riau itu dibuat hitungannya tidak mengikuti perimeter gong itu 8 Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Begini, dalam sebuah pembentukan komposisi itu kita berpatokan dasarnya adalah hitungan. Nah, itu yang kita ingin lakukan di sini. Kenapa 3? Karena kita akan menyesuaikan meter 8 itu tidak selalu 8. Jadi kenapa kita buat ganjil? Karena ganjil itu akan menyesuaikan genap itu. Nah, itu terlihat dari yang sudah kita lakukan tadi. Ketika dibuat 3 itu akan menyesuaikan 2 kelipatan dari 8. Nah, di hitungan ke-16 dia akan bertemu. Nah, gitu. Sehingga komposisi yang kita buat itu tidak kesannya selalu mengikuti 8 itu ya. Karena di mana komposisi yang kita sudah lihat di masyarakat, berkembang di masyarakat itu kebanyakan pasti mengikuti meternya. Nah, jika meternya 8 pasti komposisi itu mengikuti 8. Nah, suatu waktu kita mungkin melakukan sesuatu hal yang berbeda dalam berkomposisi itu. Artinya kita tidak harus selalu berpikir kenapa. Sewaktu-waktu kita ketika berpikir ganjil itu akan menyesuaikan menjadi genap ya. Jadi ketika berpikiran ganjil itu yang pikiran yang akan membuka ruang. Nah, membuka ruang tidak seperti ruang-ruang sebelumnya akan menjadi baru dan selalu menjadi barunya. Nah, sampai sana mengerti? Ya. Nah, setelah ini kita akan mencoba mengisi pola pukulan genap. Nah, kembali karena di sini ada ruang. Tadi kita buat melodinya hitungan 3. Tentunya saya juga mau membuat kenangnya pola hitungan 3. Nah, kembali yang bertegas bahwa hitungan itu menjadi pokok dalam penyusunan komposisi karena kita beranjak dari hitungan. Nah, posisi wilayah itu adalah dasarnya hitungan. Jadi kita membuat komposisi ini menjadi baru melalui hitungan. Ya. Nah, coba kita cari pola kenangnya. Nah, sederhananya begini polanya. Coba cari. Seperti yang sampaikan tadi bahwa pola ini disusun dari hitungan. Kita coba mulai dari hitungan 3 untuk dikenang. Nah, kita coba mainkan dengan melodi bunga. 1, 2, 3, 4. Coba mainkan bersama ya. 2, 3, 4. Setelah disusun, tentunya
terbentuklah dinamika dia adalah ada melodi, kemudian ada kekotaan ritme, kemudian ada jatuh kenang yang membangun memang ritme dinamikanya. Nah, tinggal nanti kita mainkan dia menyesuaikan temponya. Kadang-kadang bisa temponya dimainkan cepat, bisa pelan atau sedang, kemudian dimainkan dengan teknik memangisap keras atau lirihnya. Nanti itu akan juga menentukan komposisi ini akan menjadi baik atau tidak. Ya. Nah, setelah kita menyusun tadi melodi 3, kemudian dengan pola topeng ambyong dan ditambah pola dari kenang, sekarang kita coba memainkannya dengan tempo yang lebih cepat. Nah, kita coba rasakan bersama bagaimana rasanya ketika dimainkan dengan tempo cepat. Ya, kita coba dengan pola tempo cepat. Kita mainkan dengan tempo cepat ini. 2, 3, 4. Rasakan bersama ya, ada perbedaan ketika dimainkan dengan tempo yang pelan dan tempo yang lebih cepat. Jadi adik-adik nanti bisa melakukan hal ini, nanti bisa dicoba memposisikan sebuah komposisi dan dieksplorasi temponya juga ya. Coba dimainkan lebih cepat, bagaimana yang terjadi dan bagaimana rasanya, silakan dirasakan dan dilihat apa yang terjadi. Mungkin itu akan membantu membangun imajinasi untuk membentuk pola-pola berikutnya setelah ini ya. Nah, itu sudah jelas kira-kira ini? Sudah. Ya, kalau sudah kita akan melanjutkannya ke seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan mengembangkan pola gila ini menjadi gegilakan. Nah, yang mana kita bedah bersama tadi bahwa gila itu didasari oleh meter hitungan 8. Nah, sekarang kita akan coba pola hitungan 8 ini kita ubah menjadi hitungan 7 atau kita kembangkan bahasanya ya, kita kembangkan menjadi hitungan 7. Tentunya ada hal yang dikurangi ya, secara hitungan dikurangi. Jadi ini berpengaruh sekali kepada pembentukan komposisinya, yang mana jatuhnya instrumen gong tadi di hitungan 1 dan 8 ini akan berubah menjadi di hitungan 1 dan 7. Nah, itu berpengaruh kepada jatuhnya pukulan gong pada tengah, karena yang awalnya jatuh di hitungan 4 ketika dikurangi akan jatuh pada hitungan 3. Nah, kita coba mainkan itu gong dan mungkin dituntun oleh tempo 2, 3, 4. Bisa dilihat bentuknya ada perubahan kan dari segi kita memainkan dan dari segi bentuknya pasti berubah. Nah, bukan hanya instrumen gong yang berubah, semuanya mengikuti perubahan itu ya. Nah, yang mana sebelumnya jatuhnya pola hitungan kempur pasti akan mengikuti dia sekarang ya, setelah jatuhnya pukulan gong. Jir 2, jir pur, jir 2, jir pur, jir. Nah, kita coba dengan kempur 2, 3, 4.
sesuai dengan jatuhnya pukulan kempli pada hitungan 8, yang mana notabene hitungannya genap. Jadi semuanya bisa dibagi 2 dia oleh kempli. Nah di sini dia harus menyesuaikan karena dia harus mengikuti pola gong. Nah karena pola gong jatuhnya pukulan 3, gong lanang jatuhnya pukulan 3, otomatis pukulan kempli itu harus menyesuaikan ya ke pukulan 3 nih kan. Ya. Nah, karena harus menyesuaikan istilah istilah Bali ya niki, saya kasih nama dia memaling istilahnya. Ya, artinya mencuri ketukan dia. Nah, istilahnya mencuri. Istilah Balinya ngemaling nih kan. Ya. Artinya mencuri ketukan dia. Nah, jadi ketukannya jadinya begini. Ting 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 ya. Karena kenapa dia mencuri ketukan? Karena ketukan yang dimana dulunya genap menjadi ganjil. Nah, karena pengurangan ini dia harus menyesuaikan sehingga dia harus mencuri ketukan. Nah, coba kita mainkan dengan gong, kempur dan kempli. 2, 3, 4. Mungkin saya harus menambahkan pukulan kempur lagi satu untuk menambah ruang. Nah, menambah ruang ketika tadi saya istilahkan bahwa pukulan kempur itu mencuri ketukan ya, otomatis ada ruang yang memang diisi oleh kempur itu. Nah, di sini ruang itu akan dia tambah juga untuk kempur. Nah, jadinya begini. Ting, tingpur, 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 ting. Jadinya seperti itu. Ting, tingpur, 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 ting. Nah, kita coba mainkan. 2, 3, 4. Nuansa yang berbeda kan dari gila sebelumnya, karena ada penyusunan yang menyesuaikan dengan hitungan tersebut ya. Begitu juga dengan bende, dia akan berkurang hitungannya ya, yang mana teng 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 teng. Nah, yang mana sebelumnya seperti itu mengisi ruang 8, sekarang harus mengisi ruang 7 dia. Nah, dengan berpatokan dengan gong. Nah, kita coba 2, 3, 4.
bisa dirasakan perubahannya. Ya, sangat jelas sekali ya ketika kita merubah hitungan, walaupun hanya satu kita rubah, itu sangat besar sekali dampaknya terhadap komposisi itu ya. Artinya apa? Adik-adik ketika nanti melakukan pengembangan dalam garap tradisi ini, adik-adik tinggal mengambil pola-pola tradisi yang sudah kita miliki ya, banyak sekali pola-pola tradisi itu, dan coba kembangkan seperti langkah-langkah yang kita sudah lakukan tadi ya, dengan mengurangi, salah satunya dengan mengurangi ya. Mengembangkan itu tidak serta tentang penambahan saja ya. Ketika melakukan pengurangan pun kita bisa katakan mengembangkan gitu ya. Nah, tadi kita sudah mencoba dengan melodi yang kita lakukan dengan melodi hitungan 3 itu, kita akan coba di hitungan meter 7 atau kegilaan 7 ini. Apakah bisa? Bagaimana? Adik-adik, apakah bisa itu dimainkan di meter 7? Bisa? Masih ragu-ragu? Kita coba bersama ya, bisa atau tidak. Nah, kita coba dengan tempo yang tadi 2, 3, 4. Ketika tadi dimainkan di meter 8 dan di meter 7, ada bedanya? Ada. Pasti berbeda ya, karena meter itu mempengaruhi komposisi itu. Namun saya pertegas kembali bahwa hitungan ganjil itu akan lebih menyesuaikan ya. Nah, karena hitungan ganjil itu bisa digunakan di hitungan genap, bisa juga di hitungan ganjil. Berbeda hanya ketika adik-adik nantinya membuat komposisi yang hitungannya genap, itu akan sulit menyesuaikan di hitungan ganjil, walaupun itu bisa dilakukan ya. Sampai di sana ada pertanyaan dulu? Mungkin dari tiang Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya gongnya ganjil kan ya Pak. Ya. Kayak pola kempur, pola kempri, bende ini kok ada patokan khususnya atau mungkin bisa kayak dikreasikan lagi sama penatanya kan Pak? Ya. Nah, itu tidak ada patokan khusus untuk penempatan pola gong, kempur dan kempri, bende, kajarnya. Tapi yang menjadi acuan itu kembali ke fungsi instrumentasinya. Nah, fungsi instrumentasi yang mana seperti yang sampaikan tadi di awal, gong itu adalah sebagai instrumen penentu dia. Nah, penentu awal, tengah, dan akhir ya. Nah, kemudian instrumen kempur sebagai penanda akhir dia nanti ya. Nah, instrumen yang lainnya yang memiliki fungsi untuk membangun komposisi ini ya. Jadi untuk penempatan pola gong dan yang lainnya itu menyesuaikan sesuai harapan atau keinginan dari komposernya sendiri ya. Artinya begini, tidak ada patokan dia, tidak ada hal yang khusus harus begini gitu ya. Karena dalam hal ini ketika kita masuk ranah garap, otomatis kita harus berpikir lebih kreatif. Jadi ketika berpikir kreatif, kita tentunya harus
membuka pikiran itu, bukan membatasi pikiran itu. Jadi tidak ada yang membatasi sebenarnya itu mau melakukan apa di dalamnya, cuma ketika kita melakukan itu ada dasarnya, dari mana kita mengambil dasar pemikirannya ya. Nah, seperti yang kita sudah lakukan tadi, di mana kita dasar pemikiran kita dari komposisi gila itu sendiri, dan kita kembangkan menjadi kegilakan yang mana hitungannya 7 gitu. Ya, sudah jelas? Ya, ya, siap. Ya, kalau sudah jelas semuanya, selamat mencoba nanti di rumah atau di di ruang-ruang komposisi di luar kampus mungkin, karena untuk minggu depan saya akan tunggu hasil dari gerakan kreatif adik-adik nanti, karena saya ingin minggu depan saya menunggu hasil proses adik-adik, apa yang sudah adik-adik lakukan terhadap kelas garap ini ya. Jadi untuk tugas minggu depan saya inginkan adik-adik membuat sebuah komposisi, yang mana komposisi itu lahir dari pengembangan pola-pola tradisi yang ada di gamelan Bali. Sudah jelas? Sudah ya. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf atas penyampaiannya yang kurang berkenan. Kita kembali minggu depan. Saya akhiri pertemuannya dengan Rama Santi. Oke. Demikian tadi kita telah simak video hasil pembelajaran dari kelas kerawitan tradisi. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.